Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ksatria muslim, selamat datang kembali di channel Ksatria Muslim, tempat kita belajar menjadi pejuang iman sejati melalui kisah-kisah Islami yang penuh inspirasi. Hari ini, kita akan menjelajahi dunia malaikat yang tak kasat mata, khususnya malaikat Jibril, utusan Allah yang membawa wahyu kepada para nabi. Siapa sebenarnya Jibril? Bagaimana peranannya dalam sejarah Islam? Dan apa yang bisa kita pelajari dari kehadirannya? Mari kita telusuri bersama dalam video ini. Siapa Jibril? Dalam Islam, Jibril dikenal sebagai malaikat utama yang bertugas sebagai perantara antara Allah dan manusia. Ia adalah malaikat yang membawa wahyu kepada para nabi, termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama Jibril berarti kekuatan. Allah atau Allah adalah pemberi kekuatan, mencerminkan peranannya sebagai utusan yang kuat dan terpercaya. Di Al-Quran, Jibril disebut dengan gelar seperti Ruh Al-Qudus, Roh Kudus, dan Ar-Ruh Al-Amin, roh yang paling dipercaya, menunjukkan kedekatannya dengan Allah. Jibril juga dikenal dalam agama Kristen dan Yahudi sebagai Gabriel, tetapi dalam Islam peran utamanya adalah membawa wahyu, khususnya Al-Quran. Meskipun malaikat tidak memiliki bentuk fisik seperti manusia, Jibril sering digambarkan dalam bentuk manusia saat muncul kepada para nabi. Dalam beberapa riwayat, ia memiliki 600 sayap yang menutupi seluruh langit, menunjukkan kebesarannya. Namun ketika ia datang kepada Nabi Muhammad, ia sering muncul sebagai laki-laki tampan atau pria tua bijaksana agar tidak menakutkan. Suaranya sangat keras, bisa didengar di langit dan bumi. Tetapi saat berbicara kepada Nabi, suaranya lembut dan menenangkan, menunjukkan kebijaksanaannya. Peran terpenting Jibril adalah membawa wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kisah pertama terjadi di Gua Hira saat Nabi Muhammad bermeditasi. Jibril mendekatinya dan memerintahkan, "Bacalah." Nabi yang tidak bisa membaca bingung dan takut. Jibril mengulangi perintah itu 3 kali, dan akhirnya Nabi mulai menerima wahyu pertama, surah Al-Alaq ayat 1-5. Selama 23 tahun, Jibril terus datang, menyampaikan Al-Quran secara bertahap sesuai kebutuhan umat. Malam paling penting adalah Lailatul Qadr, malam kekuasaan di bulan Ramadan. Saat Jibril membawa Al-Quran dari lauh mahfuz ke langit dunia, lebih baik dari 1000 bulan. Jibril juga terlibat dalam peristiwa besar Islam. Pertama, Isra wal Mi'raj. Saat Nabi Muhammad diangkat ke langit, Jibril memandu Nabi melalui langit-langit, bertemu Nabi Adam di langit pertama, Nabi Yahya dan Isa di langit kedua, hingga Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Di Sidratul Muntaha, Jibril tidak bisa melanjutkan karena cahaya yang terlalu kuat, dan Nabi dilanjutkan oleh Burak. Kedua, di Perang Badr, Jibril membawa ribuan malaikat untuk membantu Muslim melawan Quraisy, membuat musuh ketakutan dan kalah. Jibril juga sering datang memberikan nasihat, seperti saat Nabi dikecam Quraisy, menenangkannya dengan janji Allah. Jibril tidak hanya bekerja dengan Nabi Muhammad, tetapi juga para nabi sebelumnya. Ia membawa wahyu kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Misalnya, kepada Nabi Musa, Jibril membantu dalam misi melawan Fir'aun, dan kepada Maryam, ia memberitahu kehamilan Nabi Isa. Peran ini menunjukkan Jibril sebagai utusan terpercaya. Allah menyampaikan petunjuk kepada umat manusia melalui para nabi. Dari Jibril, kita belajar kepatuhan dan ketaatan kepada Allah, seperti taatnya Jibril tanpa ragu. Kita juga belajar keikhlasan, karena Jibril melakukan tugasnya tanpa mengharap imbalan. Keberanian dan ketangguhan Jibril mengajarkan kita untuk tegar menghadapi ujian, bergantung pada Allah. Terakhir, Jibril adalah penyampai kebenaran, mengingatkan kita untuk berbicara dan bertindak sesuai ajaran Islam, meskipun berat. Demikianlah kisah Jibril, malaikat utama dalam Islam. Semoga kita bisa mencontoh kepatuhan, keikhlasan, dan keberaniannya. Jika terinspirasi, tekan like, share, dan subscribe Ksatria Muslim untuk konten Islami lainnya.
Komentar, apa pelajaran paling berharga dari Jibril? Aktifkan lonceng notifikasi. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.